Pemirsa, Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap seorang ibu penganiaya anak balita yang videonya sempat viral di media sosial. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya karena depresi dan cemburu dengan istri pertama suaminya. Tersangka Elki, wanita berusia 22 tahun ini, tertunduk saat digiring ke Mapolres Tangerang Selatan Senin siang. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menganiaya anak balitanya karena depresi dan cemburu dengan istri pertama suaminya. Pelaku kemudian menganiaya anaknya dan merekam hingga akhirnya video rekamannya viral di media sosial. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Imam Setiawan mengatakan pelaku baru melakukan aksi kejinya itu 1 kali. Namun pihak kepolisian bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mendalami perlakuan tersangka. Mencemplungkan kepala anak tersebut ke dalam ember yang berisikan air. Motif tersangka melakukan hal tersebut adalah bentuk kekesalan terhadap suaminya. Bentuk kekesalan terhadap suaminya yang kemudian hal itu dilampiaskan kepada anak tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi menyita sejumlah barang bukti ember, pakaian anak, serta telepon genggam yang digunakan untuk merekam aksi kejinya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Balita usia 2 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan tewas setelah terjatuh dan terbawa arus hingga ke laut. Korban diduga luput dari pengawasan orang tua saat bermain. Tim SAR menemukan Muhammad Arfan, balita usia 2 tahun di perairan Cempai, Kota Parepare. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan setelah pencarian selama 2 jam. Tadi malam dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Teman-teman di TRC, pemadam, kemudian call center, tadi sudah kami telusuri sehingga kami berjalan hampir 2 jam ini atas bantuan warga, 3 nelayan tadi kami berhasil menemukan di perairan di laut. Sementara orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anak yang dicintainya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban diduga terjatuh ke dalam parit saat bermain di dekat rumahnya di Jalan Lahalede, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Saat kejadian, kondisi Kota Parepare tengah diguyur hujan lebat. Korban dinyatakan hilang sejak Minggu siang. Korban baru ditemukan warga yang tengah memancing di laut Minggu malam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi jenis Happy Five di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 1 orang tersangka berinisial DA. Kurir narkoba ini ditangkap polisi saat akan mengirimkan ribuan pil Happy Five dengan menggunakan tas ransel. Tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang bandar dan dijanjikan upah Rp500.000 jika berhasil mengantarkan pil Happy Five ini. Penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi penyelundupan ribuan pil ekstasi yang diterima polisi. Kemudian ditindaklanjuti dan berhasil menangkap tersangka di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Sekira pukul 00.30 di SPBU Jalan Gagak Hitam, Kelurahan Sari, Kecamatan Medan Selayang. Tersangka yang diamankan 1 orang dengan inisial D, 30 tahun, dengan alamat Medan Deli, Kota Medan. Sedangkan barang bukti yang diamankan sejumlah 2.297 butir Happy Five, 1 buah handphone, dan 1 buah dompet berwarna hitam.
DA kini mendekam di sel tahanan narkoba Polresta Deli Serdang dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang poluan di Lampung viral saat videonya sedang pesta sabu tersebar luas. Polda Lampung telah mencopot jabatan oknum Polwan sebagai Kanit Operasional Sat Narkoba Polres Mesuji. Jagat media sosial digegerkan dengan sebuah rekaman video berdurasi 58 detik saat memperlihatkan dua orang wanita sedang berpesta sabu. Wanita dalam video tersebut diketahui anggota polisi wanita yang berdinas di Satuan Reserse Narkoba, yaitu Aibtu DA. Aibtu DA bertugas sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satres Narkoba Polres Mesuji Lampung. Kepolisian Polda Lampung mengamankan Aibtu DA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain penahanan, Aibtu DA kini telah dicopot dari jabatannya. Ya, kita ketahui ya oknum tersebut sudah dilakukan suatu tugas yang dialihkan, artinya sudah dimutasikan atau sudah tidak diaktifkan kembali, dan saat ini kepada oknum tersebut tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif, yang mana saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari bidang profesi dan pengamanan. Ya, dalam hal ini tentunya nantinya kita melihat bagaimana hasil perkembangan pemeriksaan. Meski sudah dilakukan penahanan dan pencopotan dari jabatannya, namun proses penegakan disiplin bagi Aibtu DA masih terus dilakukan. Jika terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran berat, Aibtu DA terancam dikenai sanksi kode etik hingga pemecatan dari anggota kepolisian. Bahkan dapat terancam menjalani hukuman kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak dinding pembatas jalan di kawasan Panorama 2, Sitinjau Laut, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 dari 3 orang penumpang luka parah akibat terjepit badan truk. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Truk bermuatan air bersih yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak dinding pembatas jalan Senin pagi di jalur lintas Sumatera Padang Solok. Diduga truk mengalami remblong hingga hilang kendali. Sopir truk mengalami luka parah akibat terjepit di bagian depan, sementara 2 orang penumpang lainnya luka ringan. Warga setempat yang melihat kejadian langsung melakukan evakuasi korban terjepit. Ya bang? Ya bang. Sopirnya luka-luka bang. Luka-luka parah lah bang. Oh, luka-luka parah ya bang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Akibat kejadian ini terjadi kemacetan panjang di jalur lintas Sumatera Padang Solok. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Medan menolak kedatangan Rizik Syihab. Kami kembali usai jeda berikut ini.